Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Pancasila kami, Gus Ahmad Muhammad Mustaina Soha AHSHMH. Alhamdulillah, pertama yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat sehat, sempat, dan yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang cinta tanah air dari sudut pandang Islam. Cinta tanah air adalah sebuah nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti bangsa. Sedangkan ditinjau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwasanya nasionalisme adalah kesatuan orang yang bersama asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri. Selain itu, golongan manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan. Kemudian arti yang ketiga yaitu kumpulan manusia yang biasanya terikat karena bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Jadi nasionalisme bisa dikatakan sebagai cinta tanah air. Cinta tanah air adalah sebuah fitrah bagi seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia yang mampu melupakan tanah airnya. Setiap manusia pasti akan selalu rindu kepada tempat di mana ia dilahirkan dan di mana ia dibesarkan. Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman. Tanah air kita adalah Indonesia. Mencintai Indonesia adalah bagian dari iman. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa'ani Al-Watan min Ahabbi Al-Wajibati ala kulli minna halaman 3 menjelaskan bahwa umat Islam wajib hukumnya menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu memupuk persaudaraan dan persatuan di kalangan muhajirin, antara kalangan muhajirin dan kaum Ansor, serta mengakomodasi kepentingan umat Islam, umat Yahudi, dan orang-orang musyrik. Bahwa mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mencintai kota Mekah, Rasulullah mencintai kota Madinah. Dua tempat mulia itu adalah tanah air beliau. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman, karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan, untuk menjalankan perintah-perintah agama. Tanpa tanah air, seseorang akan menjadi tunawisma. Tanpa tanah air, agama seseorang kurang sempurna. Dan tanpa tanah air, seseorang akan menjadi terhina. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Muhammad Ali dalam kitab Dalilul Falihin halaman 37 mengatakan, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh teladan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 23.
ketika Rasulullah SAW hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditungganginya setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah air. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juz 3 halaman 705 menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan kota Madinah dan dianjurkannya mencintai tanah air serta merindukannya. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, dan menjaga Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian dari iman dan agama. Syekh Muhammad Amin sebagaimana dikutip Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa'ani Al-Watan min ahammi al-wajibati ala kulli wahidin minna halaman 24 sampai 25 mengatakan bahwa Al-Quran telah memposisikan umat Islam pada posisi yang merdeka, mulia, terhormat, maju, dan mandiri. Ketika umat Islam dalam posisi keterbelakangan, miskin, atau dalam kondisi yang mundur, lebih disebabkan oleh kecerobohan umat Islam sendiri, yaitu meninggalkan kewajiban dalam mengelola kehidupan duniawi. Cinta tanah air dapat diwujudkan melalui belajar dengan tekun, menjaga lingkungan, menghormati orang tua dan guru, menghargai sesama teman, menghargai sesama orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Ali bin Muhammad bin Al-Jurjani mendefinisikan hal ini dengan istilah al-watan al-asli, yaitu kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Al-Jurjani mengatakan al-watan al-asli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya. Dari definisi ini maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekedar tempat kelahiran, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pahlawan, para pendahulu-pendahulu kita yang gigih berjuang mencapai sebuah kemerdekaan Indonesia adalah bukti kecintaan kepada tanah airnya. Bahwa pahlawan kita tidak rela, tidak ridha ketika negara kita dijajah. Tujuannya karena kecintaannya kepada tanah air. Tanah air ini adalah bukti perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Kita harus menjaga dan menghargai apa yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita. Pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan hubbul watan minal iman. Konsekuensi kita jika ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang berupaya merongrong keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, maka kita wajib hukumnya untuk menentangnya sebagai bentuk keimanan kita. Tentunya dalam hal ini harus dengan cara-cara yang dibenarkan menurut aturan yang ada, karena kita hidup dalam sebuah negara yang terikat dengan aturan hukum yang dibuat oleh negara. Cintailah negeri kita dengan terus merawat dan menjaganya dari setiap upaya yang dapat menghancurkan itu. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu dipahami juga bahwa cinta tanah air ini mempunyai makna. Indonesia terdiri dari 700 suku lebih yang mempunyai tradisi,
budaya dan bahasa yang sangat beragam. Langkah kita sebagai seorang pelajar hendaknya berusaha mengetahui dan memahami kemajemukan Indonesia, menjaga dan merawat Indonesia yang beraneka ragam ini merupakan bentuk cinta tanah air yang telah dianjurkan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dijelaskan bahwa cinta tanah air dalam Islam, beliau Kiai Haji Ahmad Isomuddin mengungkapkan beberapa dalil tentang cinta tanah air dalam perspektif ajaran Islam. Pertama, cinta tanah air dalam Al-Quran, dan menurut para ahli tafsir, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 66 yang artinya, dan sesungguhnya jika seandainya kami perintahkan kepada mereka orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dalam tafsir Al-Kabir dijelaskan, Al-Imam Fakhr Ad-Din Ar-Razi menafsirkan ayat di atas bahwasanya Allah menjadikan meninggalkan kampung halaman setara dengan bunuh diri. Pernyataan Ar-Razi di atas menjelaskan bahwa meninggalkan tanah air bagi orang-orang yang berakal adalah perkara yang sangat sulit dan berat, sama sebagaimana sakitnya bunuh diri. Jadi cinta tanah air merupakan fitrah yang terhujam sangat dalam pada diri manusia. Para pemirsa yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, cinta tanah air dalam hadis dan penjelasan ulama. Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Muhammad SAW, menurut penjelasan ulama ahli hadis yang dikupas tuntas secara gamblang, secara mendalam, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau terhadap kota Madinah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk. Pertama, dalil atas keutamaan kota Madinah. Kedua, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Pemirsa yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, cinta tanah air dalam hadis dan penjelasan ulama pensyarahnya. Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi SAW menurut penjelasan para ulama ahli hadis yang dikupas tuntas secara mendalam. Artinya, dalam sebuah hadis itu diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat karena kecintaan beliau terhadap kota Madinah. Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari juz 3 halaman 621 menegaskan bahwa dalam hadis tersebut terdapat dalil petunjuk. Pertama, yaitu dalil atas keutamaan kota Madinah, dan kedua, dalil disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Ini juga sependapat dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari menyatakan di dalamnya hadis tersebut terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindu padanya. Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya At-Tawshih Syarah Jami' As-Salih menyebutkan, bercerita kepadaku Sa'id Ibnu Abi Maryam, bercerita padaku Muhammad bin Ja'far, ia berkata, mengabarkan padaku Humaid bahwasanya ia mendengar Anas radhiyallahu anhu berkata,
Nabi SAW ketika kembali dari bepergian dan melihat tanjakan-tanjakan Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya. Kemudian berkata Abu Abdullah Haris bin Umair dari Humaid, beliau mengatakan Rasulullah SAW menggerakkannya itu untuk mempercepat karena kecintaan beliau pada kota Madinah. Kemudian bercerita kepadaku Qutaibah, bercerita kepadaku Ismail dari Humaid dari Anas, dia berkata dinding. Kemudian Haris bin Umair mengikutinya. Bahasanya ini pun juga sependapat dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Suyuti di dalam menjelaskan hadis sahabat Anas di atas memberikan komentar, di dalamnya hadis tersebut terdapat unsur disyariatkannya cinta tanah air dan merindukannya. Ungkapan yang sama pun juga disampaikan oleh Syekh Abu Al-Ula Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tufadul Ahwadi Syarah At-Tirmidzi. Kemudian hadis berikutnya yang menjadi dalil cinta tanah air yaitu hadis riwayat Ibnu Ishaq, sebagaimana disampaikan Abu Qasim Syihabuddin Abdurrahman bin Ismail yang masyhur dengan Abu Syamah dalam kitabnya Syarhul Hadis Al-Muqtafa fi Asil Nabi Al-Mustafa berikut As-Suhaili berkata, dan di dalam hadis tentang Waraqah bahwasannya ia berkata kepada Rasulullah SAW, sungguh engkau akan didustakan. Nabi tidak berkata sedikit pun. Lalu ia berkata lagi, dan sungguh engkau akan disakiti. Kemudian Nabi menjawab, apa mereka akan mengusirku? Al-Suhaili menyatakan disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Abdurrahim bin Husain Al-Iraqi di dalam kitabnya Tasrib fi Syarah Taqribil Asanid wa Tartibil Masanid pada hadis yang sama juga mengutip pendapatnya As-Suhaili, yang artinya As-Suhaili berkata, disinilah terdapat dalil atas cinta tanah air dan beratnya memisahkannya dari hati. Tasrib fi Syarah Taqribil Asanid wa Tartibil Masanid. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa cinta tanah air memiliki dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Jalaluddin As-Suyuti, Abdurrahim Al-Iraqi, Syekh Isbail Haqqi Al-Hanafi, dan yang lainnya, sehingga vonis cinta tanah air tidak ada dalilnya, jelas tidak benar dan tidak berdasar. Ketiga, cinta tanah air menurut para ahli fikih, bahwa hikmah berhaji dan pahalanya yang besar karena mendidik jiwa menjadi lebih baik dengan meninggalkan tanah air dan keluar dari kebiasaannya. Dalam kitab Ad-Dahirah Al-Qarafi menyatakan manfaat haji adalah mendidik diri dengan meninggalkan tanah air. Keempat, cinta tanah air menurut para wali, orang-orang yang saleh senantiasa mencintai tanah air. Dalam kitab Hilyat Al-Awliya, Abu Nu'aim meriwayatkan dengan sanadnya kepada pimpinan kaum zuhud dan ahli ibadah Ibrahim bin Adam, ia berkata, saya tidak pernah merasakan penderitaan yang lebih berat daripada meninggalkan tanah air. Para pemirsa yang sholat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan beberapa dalil di atas, maka setiap orang beragama selain berkewajiban untuk mencintai agama yang dianutnya dengan cara memahami dan mengamalkannya dengan sebenar-benarnya, juga berkewajiban untuk mencintai tanah airnya. Para pemirsa yang sholat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mencintai tanah air itu tidak bertentangan dengan agama dan bahkan merupakan bagian dari ajaran agama yang wajib untuk kita amalkan.
orang yang beragamanya benar dan cinta terhadap tanah airnya akan selalu memperhatikan keamanan tanah airnya, tempat hidupnya, kampung halamannya. Ia tidak akan membuat kegaduhan demi kegaduhan, tidak menebar kebencian dan saling pemusuhan di antara setiap orang dan setiap suku serta para pemilik identitas berbeda yang menempati setiap jengkal tanah airnya. Orang yang mencintai tanah air karena perintah agamanya bahkan sanggup mengorbankan harta benda atau apa saja yang dimilikinya, bahkan mengorbankan nyawanya sekalipun untuk kepentingan mempertahankan tanah airnya dari setiap ancaman, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan menambah manfaat dan barokah dalam kita menuntut ilmu, dan jika ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwaffiq lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.